Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irma Firnanda dengan NPM 2214211066. Di sini saya akan mendeskripsikan salah satu alat mesin pertanian, yaitu bajak singkal, untuk memenuhi tugas mekanisasi pertanian dengan dosen pengampu Bapak Marel Talaumbana, STP MDC. Baik, untuk pembahasan atau topik pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, yaitu deskripsi dari bajak singkal. Yang kedua adalah bagian-bagian dan fungsi-fungsi dari bajak singkal. Yang ketiga adalah perhitungan kapasitas kerja bajak singkal. Dan yang terakhir adalah keuntungan dari menggunakan bajak singkal. Masuk ke deskripsi bajak singkal. Jadi bajak singkal adalah salah satu jenis bajak yang cukup banyak digunakan di Indonesia, di mana bajak singkal adalah bajak yang paling sering digunakan oleh para petani dalam proses pengolahan tanah. Bajak ini itu digunakan untuk proses pengolahan tanah pertama, dan bajak singkal sendiri itu memiliki dua jenis, yaitu satu arah dan dua arah. Kemudian untuk kegunaan dari bajak singkal sendiri itu ditunjukkan untuk pemecahan tanah dan cocok untuk membalikan tanah serta penutupan sisa-sisa tanaman. Kegunaan bajak ini adalah untuk memotong, memecah tanah, membasmi gulma yang ada di dalam tanah. Nah, syarat kerja dari bajak singkal ini ketika akan digunakan adalah harus adanya alat penarik atau penggerak dalam traktor itu dalam untuk menjalankan bajak tersebut. Yang biasa digunakan itu adalah traktor. Kemudian untuk menggunakan bajak ini tuh tidak bisa di tanah yang lengket dan berkerikil. Selanjutnya ada bagian-bagian bajak singkal. Bajak singkal itu terdiri dari ada singkal atau moldboard, kemudian ada pisau atau share, kemudian yang ketiga ada penstabil bajak atau landside, yang keempat ada penyatu atau frog, yang kelima ada rangka atau frame, dan yang terakhir ada batang penarik atau beam. Dan fungsi-fungsi dari bagian bajak singkal yang tadi yang saya sebutkan itu, yang pertama ada singkal atau moldboard itu berfungsi untuk memotong, membalik dan melemparkan potongan tanah serta membenamkan sisa-sisa tanaman di permukaan tanah. Dan jadi singkal ini fungsinya itu pertama untuk memotong. Setelah memotong itu dia berfungsi untuk membalik dan melemparkan potongan tanah serta membenamkan sisa-sisa tanaman yang ada di permukaan tanah. Jadi dia dibalikkan tanah dari permukaan atas yang ada sisanya itu menjadi di bawah tanah. Selanjutnya itu ada pisau atau share, ini berfungsi untuk memotong tanah secara horizontal. Oleh karena itu, biasanya bajak ini tuh terbuat dari logam yang berbentuk tajam. Kemudian ada penstabil bajak atau landside. Penstabil bajak ini berfungsi untuk menahan atau menjaga bajak agar tetap berjalan lurus atau tetap berada pada area kerja bajak akibat adanya gaya potong dari mata pisau terhadap tanah. Jadi fungsi landside atau penstabil bajak ini untuk menahan agar bajak tersebut itu tetap berada jalan lurus atau tetap berada jalan lingkup tangkupan bajak itu sendiri. Misal kita akan menggerakkan bajak itu lurus, maka fungsi dari landside ini tetap mempertahankan posisi atau area kerja bajak itu untuk tetap lurus, tidak belok-belok. Kemudian selanjutnya ada penyatu atau frog. Ini adalah bagian bajak singkal untuk menyatu antara beam dan landside. Fungsi frog adalah untuk memastikan koneksi yang kuat dan stabil antara bagian-bagian utama bajak sehingga bajak dapat bekerja secara efisien dan aman. Kemudian ada rangka atau frame. Ini berfungsi sebagai kerangka pada bajak untuk menghubungkan bagian-bagian pada bajak singkal. Fungsi rangka ini untuk penyatu antara bagian satu dan bagian lainnya agar berada pada posisi yang tepat dan sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Kemudian ada batang penarik atau beam, ini sebagai penghubung antara bajak dengan traktor ataupun tenaga tarikan lainnya sehingga disebut pula sebagai bagian penggandeng. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan kapasitas kerja bajak singkal. Baik, untuk menghitung perhitungan kapasitas kerja bajak singkal itu ada beberapa cara yang dapat digunakan. Yang pertama, jika kita ingin mengukur kedalaman kerja bajak,
Kita itu dapat melakukan dengan cara mengukur dengan alat ukur yang diletakkan di dasar tanah yang keras atau tidak mengenai alat saat proses pembajakan. Dari situ kita akan tahu seberapa dalam bajak tersebut dapat membalik tanah, berapa kedalaman yang berhasil dicapai oleh bajak tersebut. Selanjutnya ada lebar kerja. Lebar kerja ini dilakukan dengan cara mengukur lebar implement pada bajak singkal dan bajak putar atau menancapkan dua buah patok kanan dan kiri, lalu traktor melewati antara dua buah patok tersebut. Oke, selanjutnya adalah kapasitas kerja aktual. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mengerjakan kapasitas kerja aktual itu, biasanya itu ada rumus yang digunakan, itu KKA sama dengan A per T titik HA per jam, di mana KKA itu adalah kapasitas kerja aktual hektar per jam, A itu total luas aktual, dan T itu total waktu yang digunakan dalam pembajakan. Di sini ada contoh studi kasus perhitungan kapasitas kerja aktual. Ada contoh soal atau studi kasus. Contohnya ini, diketahui luas lahan sebesar 80 hektar. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengolahan tanah atau pembajakan menggunakan bajak singkal adalah 20 jam, hitunglah kapasitas kerja alat itu hektar per jamnya. Baik, berikut adalah jawabannya. Kita jawab, diketahui tadi kan luas lahannya itu kan 80 hektar. Kemudian waktu yang digunakan itu 20 jam dan ditanya itu kapasitas kerja aktualnya. Jadi langsung saja kita jawab A per T atau hektar per jam, yaitu 80 dibagi 20 sama dengan 40 hektar per jam. Jadi kapasitas kerja bajak singkal ada pada kasus ini adalah 40 hektar per jam. Di sini juga ada keuntungan dari menggunakan bajak singkal. Keuntungan dari menggunakan bajak singkal yaitu pertama, membuat waktu kerja lebih efektif atau dapat mempercepat pengolahan tanah atau mempersingkat waktu. Kemudian yang kedua, meminimalisir biaya produksi yang lebih besar, dikarenakan mungkin kalau manual itu kan menggunakan pacul ya untuk pengolahan tanahnya. Jadi kita harus mengeluarkan biaya untuk orang bekerja, kemudian karena tidak mungkin dikerjakan oleh seseorang, terlebih apabila lahan yang akan diolah itu luas, dan biasanya itu akan menghabiskan lebih banyak waktu yang bisa berhari-hari. Jadi biaya untuk menggaji orang tersebut itu akan lebih keluar banyak. Sedangkan kalau menggunakan bajak singkal itu biasanya bisa digunakan sampai beberapa kali tanpa membayar orang untuk dapat mengerjakan pengolahan lahan tersebut. Kemudian yang kedua, yang ketiga, dapat menjangkau lahan yang lebih luas dibandingkan dengan manual. Sesuai dengan yang saya katakan tadi, apabila menggunakan bajak singkal atau alat mesin pertanian ini dapat menjangkau lahan yang lebih luas dan lebih mempersingkat waktu. Kalaupun kita menggunakan pacul, mungkin satu hari hanya dapat mengerjakan sekitar 3 hektar atau 2 hektar 1 hektar, sedangkan kalau menggunakan bajak singkal itu bisa lebih banyak dan lebih mempersingkat waktu. Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan dan terima kasih. Berikut adalah video yang dapat ditonton dari kegiatan dari bajak singkal. Selamat menonton. Hello, my name is Clayton Stuffelbeam, Beck's Hybrid Central Illinois Practical Farm Research Operations Lead. Today we are going to do a moldboard plow study with popular demand from our customers. Our customers wanted us to implement moldboard plowing in our studies to see if there's any advantage to a moldboard plow system in a long-term corn after corn situation. Illinois was a big corn after corn state. We don't know if it will be in the next couple of years, but we're going to do some research on this and compare it to our other forms of tillage. And as well, we're also trying to demonstrate how destructive moldboard plowing can be to the soil structure and can be very erosive as well. Let's go to the field and check it out. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.